Selamat malam. Baiklah, saat ini saya akan menjawab UAS Manajemen Keuangan. Dalam video kali ini saya akan menjawab 3 kasus, yaitu kasus yang pertama tentang budget cash, kasus yang kedua yaitu NPV, dan kasus yang ketiga atau yang terakhir yaitu IRR. Sebelum saya menjawab, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Maria Olivia Rarun. Saya berkuliah di Politeknik Negeri Manado, jurusan Administrasi Bisnis, program studi Manajemen Bisnis, semester 6. Oke, kita masuk pada kasus yang pertama. Kita akan jawab. Untuk kasus yang pertama tentang cash budget. Untuk anggaran kas sementara, di sini terdapat 4 kolom, yaitu kolom yang pertama uraian, untuk kolom yang kedua bulan Januari, untuk kolom ketiga bulan Februari, dan untuk kolom yang keempat yaitu bulan Maret. Kita masuk pada kolom uraian. Di sini terdapat 2 bagian, yaitu estimasi penerimaan dan estimasi pengeluaran. Untuk estimasi penerimaan, yang pertama penjualan tunai. Bulan Januari sebesar 24.000, bulan Februari sebesar 42.000, untuk bulan Maret sebesar 62.000. Untuk jumlah penerimaan, untuk bulan Januari sebesar 24.000 juga, untuk bulan Februari sama 42.000 juga, untuk bulan Maret 62.000. Kita masuk pada estimasi pengeluaran. Terdapat pembelian bahan baku, upah dan gaji, biaya lain-lain, pembayaran pajak, dan jumlah pengeluaran yang terakhir itu surplus atau defisit. Untuk pembelian bahan baku, untuk bulan Januari sebesar 28.000, untuk bulan Februari 30.000, untuk bulan Maret 40.000. Untuk upah dan gaji, bulan Januari 3.000, Februari 4.000, dan bulan Maret 5.000. Biaya lain-lain, bulan Januari 1.200, bulan Februari 2.200, untuk bulan Maret 1.200. Untuk pembayaran pajak, Januari tidak ada, bulan Februari tidak ada, bulan Maret 12.000. Untuk jumlah pengeluaran, Januari 32.200, untuk bulan Februari 36.200, untuk bulan Maret 58.200. Untuk surplus atau defisit, untuk bulan Januari min 8.200, untuk bulan Februari 5.800, untuk bulan Maret 3.800. Diketahui saldo kas minimum 16.000, saldo kas awal tahun 2.000, pajak 12.000, bunga pinjaman 1,5%. Pajak hanya dapat kita lihat di bulan Maret saja. Untuk pinjaman bulan Januari, Rp 8.200 X bulan Januari sama dengan Rp 8.200 ditambah 16.000 sebagai saldo kas minimum dikurang Rp 2.000 sebagai saldo kas awal tahun ditambah 0,015% sebagai bunga pinjaman 1,5%. Januari sama dengan Rp 22.533 rupiah dan bunganya adalah Rp533. Kita masuk pada anggaran kas final. Uraian, ini terdapat uraian bulan Januari, Februari, Maret. Saldo kas awal bulan 2.000, untuk bulan Januari 17.000, untuk bulan Februari 2.467 rupiah, untuk bulan Maret. Estimasi penerimaan untuk penjualan tunai 24.000,
bulan Januari, 42.000 bulan Februari, 62.000 untuk bulan Maret. Penerimaan kredit 22.000 untuk bulan 22.533 untuk bulan Januari, tidak ada untuk bulan Februari, dan untuk bulan Maret tidak ada. Jumlah penerimaan 46.533 untuk bulan Januari, untuk bulan Februari 42.000, untuk bulan Maret 62.000. Jumlah kas total bulan Januari 48.533, untuk bulan Februari 59.000, untuk bulan Maret 64.467 rupiah. Ya, kita lihat di sini. Di sinilah boleh dilihat. Inilah pengeluaran. Dan untuk saldo kas akhir, agar mempersingkat waktu, kita hanya baca untuk saldo kas akhir bulan. Untuk bulan Januari 17.000, untuk bulan Februari 2.467, untuk bulan Maret 7.467. Itulah jawaban saya tentang cash budget. Selanjutnya kita masuk pada kasus yang kedua tentang net present value. Di sini terdapat 4 kolom, yaitu tahun, net cash flow, faktor PV, dan PV. Untuk kolom yang pertama tahun, di sini terdapat 4 tahun, tahun pertama, tahun kedua, ketiga, dan keempat. Untuk net cash flow tahun pertama sebesar 150 juta. Untuk tahun yang kedua sebesar 250 juta. Untuk tahun ketiga 300 juta. Untuk tahun keempat 400 juta. Untuk kolom yang ketiga faktor PV 0,826 untuk tahun pertama, 0,683 untuk tahun kedua, 0,564 untuk tahun ketiga, 0,466 untuk tahun yang keempat. Cara penyelesaian agar mendapat ini faktor PV, diketahui I atau suku bunga sebesar 21%, untuk investasi proyek atau usaha 600 juta. Penyelesaiannya 1/1 ditambah 0,21% sebagai suku bunga, pangkat 1 dikali 600 juta, dan hasilnya adalah 0,826. Begitu rumusnya seterusnya sampai tahun yang keempat. Untuk kolom yang keempat PV, untuk tahun pertama, cara penyelesaiannya adalah net cash flow dikali dengan faktor PV, dan hasilnya adalah 123.900.000. Untuk tahun yang kedua, sama juga rumusnya, 250 juta untuk tahun kedua dikali dengan 0,683, hasilnya adalah 170.700.000 rupiah. Untuk tahun yang ketiga, 300 juta dikali dengan 0,564 sebagai faktor PV, dan hasilnya adalah 169.200.000 rupiah. Untuk tahun yang keempat, 400 juta dikali dengan 0,466 sebagai faktor PV, hasilnya adalah 186.400.000 rupiah. Dan hasil dari 650.250.000 rupiah, NPV-nya ini didapat dari PV tahun pertama sampai tahun yang keempat dikasih tambah, dan hasilnya adalah NPV-nya 650
Rp250.000. Terima kasih. Oke, selanjutnya kita masuk pada kasus yang ketiga, yaitu tentang internal rate of return atau IRR. Di sini terdapat 5 kolom, yaitu kolom yang pertama atau tahun, kolom yang kedua cash out, kolom yang ketiga cash in. Terdapat 2 bagian, yaitu net profit dan depresiasi. Untuk kolom yang keempat net cash flow, dan untuk kolom yang terakhir atau yang kolom yang kelima yaitu discounted cash flow, terdapat 2 bagian, yaitu 20% dan 24%. Kita masuk pada kolom year. Di sini terdapat tahun pertama, tahun 0, tahun pertama, tahun kedua, dan tahun yang terakhir atau tahun yang ketiga. Untuk cash out di sini 500.000, untuk tahun pertama 165.000, untuk tahun kedua cash outnya sebesar 250, untuk tahun yang ketiga cash outnya 300. Kita masuk pada cash in. Terdapat 2 bagian, yaitu net profit dan depreciation. Untuk net profit, untuk tahun pertama 250.000, tahun kedua 600, tahun yang ketiga 900.